Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunita dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 21. Di sini saya akan membahas tentang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek itu tersendiri sebagai ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dan perkembangan global. Ilmu pengetahuan menjadi studi tentang alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses pengamatan, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi adalah kemampuan teknis dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi berpacu pada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari ilmu pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Manfaat iptek. Yang pertama, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi yang diperoleh juga akurat, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Banyaknya industri baru dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi pengangguran, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka, dapat membawa kita manusia ke dalam yang lebih maju dan modern. Contoh iptek. Dahulu, masyarakat menjalin komunikasi dengan mengirim surat atau pesan singkat lewat SMS. Tetapi saat ini, mengirim pesan bisa dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp, Line, atau sebagainya. Contoh yang kedua, masyarakat dahulu menggunakan mesin tik untuk mengerjakan tugas atau mengetik teks. Tetapi saat ini, hal tersebut bisa dilakukan memakai laptop, komputer, dan handphone. Pengaruh positif terhadap iptek. Pengaruh positif terhadap iptek dalam aspek politik. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar rakyat dalam mengembangkan pemerintah. Dan yang kelima, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Pengaruh positif iptek terhadap aspek sosial budaya. Yang pertama, meningkatnya potensi daerah. Peringkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Yang kedua, mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Perkembangan iptek
memberikan pilihan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, membantu sistem tata kelola pemerintah. Teknologi menjadi ruang kesempatan bagi masyarakat daerah dan mengenalkan potensi daerah masing-masing. Yang kelima, membantu memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kelima, memangkas waktu dan biaya. Hadirnya teknologi memberikan solusi pada manusia dalam mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Pengaruh positif iptek terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan seluas-luasnya. Yang kedua, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan atau masuknya investasi di negara tersebut. Misalnya saja, contoh di Indonesia sendiri. Yang ketiga, adanya penambahan atau membentuk suatu keterampilan baru dan pengetahuan baru yang dimiliki oleh setiap orang dalam persaingan di dunia industri dan ekonomi di masyarakat. Yang keempat, semakin marak dan berkembangnya dunia digital dengan adanya internet banking, SMS banking di perbankan, dan munculnya banyak startup jualan online atau e-commerce di Indonesia, sebut saja Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Yang kelima, di mana pada produktivitas dunia industri semakin meningkat, perkembangan teknologi maka akan meningkatkan kemampuan produktivitas dalam dunia industri itu sendiri. Pengaruh positif iptek terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan keadaan teknologi persenjataan dan rekayasa hardware dan software. Yang kedua, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperoleh personel militer yang mempunyai, yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Yang keempat, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh, memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Yang kelima, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Selanjutnya, pengaruh negatif terhadap iptek. Pengaruh negatif terhadap iptek dalam aspek politik. Yang pertama, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratis, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Yang kelima, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Pengaruh negatif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, timbulnya kesenjangan sosial. Teknologi yang menghadirkan segala kebutuhan yang memberikan status sosial antara kaya dan miskin. Yang kedua, perubahan budaya.
perubahan gaya hidup, dan tata nilai masyarakat adalah pengaruh negatif iptek. Yang ketiga, munculnya sifat individualisme. Setiap individualisme akan kehilangan kepeduliannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, memberikan efek candu. Iptek yang terus melakukan inovasi dan berkembang semakin praktis dan udah sehingga individu akan terus-menerus menggunakan teknologi. Yang kelima, rentan terhadap konflik dan kriminalitas. Dunia teknologi yang bersifat maya, masyarakat akan mudah mengeluarkan opini, pendapat, ide serta gagasan yang baik dalam bentuk komentar ataupun artikel. Dampak negatif iptek terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, akan membuat terjadinya pengangguran yang terjadi pada tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan baru. Yang kedua, kemudian semakin meningkatnya budaya dan sifat konsumtif yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, akan muncul banyak tempat judi baru yang dilakukan secara online tanpa harus datang ke lokasi atau tempat perjudian. Yang keempat, terjadinya resistensi atau melakukan transaksi online oleh sebagian masyarakat. Yang kelima, sering terjadi suatu pembobolan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat itu sendiri. Pengaruh negatif iptek terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Yang pertama, penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti menyelacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Yang ketiga, munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat menggunakan sistem secara bersamaan. Yang keempat, berkaitan dengan teknologi senjata pemusnahan massal Weapon of Mass Distribution atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.